ya. Definisinya itu adalah uji T independen adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok independen gitu ya. Jadi pengen tahu rata-ratanya beda nggak sih dari dua kelompok yang tidak berkaitan itu atau tidak yang saling bebas itu ya. Nah, ini biasanya digunakan ketika variabel dependennya berbentuk numerik atau interval atau rasio. Ya, ini maksudnya bukan dependen nih, independen. Ini kayaknya typo ya, guys ya. Jadi kalau misalkan variabel independennya berbentuk numerik atau interval atau rasio. Lalu variabel independen terdiri dari dua kelompok ya. Lalu observasi antar kelompok tidak saling berhubungan atau independen atau tidak saling bebas gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk studi kasus lingkungan ya, yang pertama latar belakang penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi kualitas udara antara kelompok satu masyarakat yang tinggal kurang lebih sama dengan 1 kilometer dari kawasan industri, maksudnya yang dekat ya, yang dekat dari kawasan industri. Lalu kelompok dua itu masyarakat yang tinggal lebih besar dari 1 kilometer dari kawasan industri. Oh, berarti kelompok satu itu yang dekat dari kawasan industri, kelompok dua itu yang jauh dari kawasan industri. Nah, jadi studi kasus lingkungannya itu yang kayak tadi ya, yang di slide yang sebelumnya. Ya, cuman ini ada tambahan aja gitu. Tambahannya itu kelompok satu sama kelompok dua. Kelompok satu yang dekat kawasan, yang kelompok dua itu yang jauh dari kawasan. Gitu ya. Lalu persepsi diukur dengan tiga item Likert 1 sampai 5. Kemudian dibentuk indeks ya dengan indeks kualitas udaranya yaitu UA1 ditambah UA2 ditambah UA3 lalu dibagi 3 kayak gitu. Ya. Jadi ini cuma ngelihat yang UA doang ya. Kan ini diukur dengan 3 item doang gitu ya. Lalu dicari indeksnya gitu ya. Oke. Nah, lalu ada kerangka teoritis uji T independennya. Nah, yang pertama kalian harus notasikan dulu gitu. Jadi kalian kan udah tahu nih, misalkan udah tahu latar belakangnya. Oh, latar belakangnya itu studi kasus yang tadi, tapi dibagi jadi dua kelompok gitu. Kelompok satu yang dekat sama kawasan industri, kelompok dua yang jauh dari kawasan industri gitu. Nah, habis itu kalian kan ada tuh dataset yang tadi tuh. Nah, dilihat yang cuman kualitas udara doang nih, maunya begitu. Ya, tapi kalau kalian pakai penelitian kalian sendiri ya terserah kalian ya. Ini contoh aja. Nah, setelah dapet indeksnya, terus diapain? Nah, ini langkah keduanya. Langkah keduanya jangan lupa notasi dulu gitu. Langkah keduanya itu adalah kerangka teoritis uji T independen. Lalu kalian notasikan dulu. Nah, notasinya itu adalah simbol matematis yang digunakan untuk mewakili parameter populasi, statistik sampel, ukuran penyebaran, ukuran sampel. Nah, kalau di uji T2 sampel independen, kalian harus membandingkan dua rata-rata populasi. Nah, itu kalian harus notasikan. Ya, rata-rata populasi, dia notasinya itu mu. Ini mu, gitu ya. Mu 1 yaitu rata-rata populasi kelompok satu. Mu 2 itu rata-rata populasi kelompok 2 gitu ya. Jadi kerangka teoritis uji T independen yang pertama kalian lakukan adalah notasikan dulu gitu ya. Kalau kita mau menotasikan rata-rata populasi berarti ini mu 1 sama mu 2 gitu. Nah, setelah ada notasi, kalian bikin hipotesisnya. Nah, hipotesis itu adalah pernyataan sementara tentang parameter populasi yang akan diuji menggunakan data sampel. Ya, pernyataan sementara tentang parameter populasi yang akan diuji menggunakan data sampel. Nah, dalam uji T independen, hipotesis itu untuk membandingkan dua rata-rata populasi ya, membandingkan dua rata-rata populasi.
ya, yaitu mu 1 sama mu 2 atau mu dekat sama mu jauh tadi, ya. Nah, si hipotesis ini dia itu ada H0 sama H1 gitu ya. H0 dan H1. Nah, kalau H0 ini dia kita misalkan mereka sama mu-nya atau rata-rata populasinya itu sama. Mu dekat sama dengan mu jauh. Nah, kalau H1 itu yang nggak sama atau tidak sama dengan dia simbolnya. Ya, mu dekat atau mu 1 ya, itu tidak sama dengan mu jauh atau mu 2 gitu ya. Jadi H0 itu yang sama dengan H1 itu yang tidak sama dengan. Nah, jadi kalau yang sama dengan ini kayak masing-masing rata-ratanya itu sama gitu, nggak ada perbedaan ya, nggak ada perbedaan rata-rata populasi dari mu 1 sama mu 2 gitu. Itu untuk yang H0. Kalau H1 itu mu-nya beda gitu. Jadi mu dekat itu atau mu 1 itu beda gitu ya, tidak sama dengan mu jauh atau mu 2 gitu ya. Oke. Nah, yang diuji ini adalah parameter populasi ya guys atau mu, bukan rata-rata sampel atau X bar. Jadi beda ya guys ya. Jadi kalau untuk hipotesis ya, dia itu mu. Mu itu parameter populasi. Jadi bukan rata-rata sampel lagi ya. Nah, artinya apa? Artinya hanya ingin tahu apakah berbeda ya, tanpa menentukan siapa lebih tinggi atau lebih baik. Nah, jadi dari hipotesis ini yang pakai tanda sama dengan atau yang tidak sama dengan, itu kita cuma pengen tahu mereka beda nggak sih, ya apa rata-ratanya, rata-rata populasinya beda nggak sih gitu. Bukan mencari oh mu 1 lebih baik daripada mu 2 itu enggak, bukan itu ya. Karena di sini dia simbolnya di sini dia sama dengan dan tidak sama dengan gitu ya. Oke, nah ini asumsi uji T independen. Nah, uji T independen adalah uji parametrik yang hasilnya bergantung pada beberapa asumsi statistik yaitu independensi, skala data interval atau rasio, normalitas distribusi, dan homogenitas variansi. Nah, kalau kita sudah memakai software ya, untuk mencari homogenitas variansinya itu biasanya pakai uji Leven test ya. Ini nggak tahu ya nama orang barat bagian mana gitu. Jadi yang apakah Inggris, apakah Amerika, apakah Prancis gitu ya. Jadi sesuai dengan bahasa Indonesia mah Levene gitu ya. Tapi kalau baca pakai bahasa Inggris misalkan ini jadinya Leven gitu ya. Leven test gitu ya. Jadi uji Leven test ini kalau variansinya homogen ya. Lalu kalau misalkan variansinya tidak homogen, dia pakai uji Welk Welk ya, Welk test gitu ya. Jadi sebenarnya kita belum tahu dia itu homogen atau enggak sih gitu. Biasanya kita menggunakan Leven dulu gitu. Kalau misalkan rentangnya itu eh, masuk ke rentangnya homogen, nah berarti ya udah dia homogen nih setelah pakai Leven test. Tapi kalau misalkan nilainya itu di luar dari rentang Leven test ya, nah itu biasanya diuji lagi ya, diuji lagi pakai uji Weld test gitu ya, di mana dia variansinya tidak homogen gitu ya. Oke, terus jika asumsi dilanggar ya, jika asumsi dilanggar maka nilai p-value-nya bisa bias ya, lalu tingkat kesalahan itu meningkat, lalu kesimpulan menjadi tidak valid gitu ya. Jadi asumsinya harus dipenuhi. Ini kalau nilai p-value-nya itu kita biasanya melihat output dari SPSS ya. Oke, nah ini rumus ya, rumus matematis ya. Untuk mencari variansi yang sama ya, mencari variansi yang sama berarti kita pakai ini ya, variansi sama itu maksudnya homogen gitu ya. Ini untuk mencari T-tabel, kalau ada rumus-rumus kayak gini berarti kita mencari bukan T-tabel, T-hitung ya. Berarti ini T-hitung nih ya.
ini makhluknya. Nah, di sini kan ada SP tuh, ya. SP maksudnya yang bawah ini si standar errornya. Nih, yang ini nih standar errornya. Ya. Nah, untuk mencari SP kita kayak begini dulu, ke SP kuadrat dulu. Nah, SP kuadrat didapat dari makhluk ini, ya guys. Mantap. Ya. Jadi N1 itu jumlah sampel dari kelompok satu, ya N2 itu jumlah sampel dari kelompok 2 kayak gitu. Ya, lalu ada S itu standar deviasi atau simpang baku ya. Coba kalian cari ya. Di sini nggak saya cantumkan. Kelupaan sih sebenarnya saya ya. Jadi nggak saya cantumin, coba kalian cari lah ya, searching gitu. Ya, informasi tentang mencari variansi ya di uji T independen. Lalu ada derajat kebebasan ya, derajat kebebasan atau DF. DF itu degree of freedom. Nah, didapatnya dari ini, DF sama dengan N1 tambah N2 dikurangi 2. Nah, ini hubungannya ya, hubungannya bukan ke T hitung tapi ke T tabel ya. Nah, jadi nanti setelah mendapat T hitung, mendapatkan T tabel, itu nanti dibandingin gitu ya. Nah, dari perbandingan itu kalian harus menolak H0 atau menolak H1 gitu ya. Nah, coba bagi teman-teman yang lagi nyatet gitu, coba ditulis cari informasi bagaimana membaca T tabel gitu ya. Cari informasi atau kalian ChatGPT lah ya, ngobrol sama dia gitu, tapi promptingnya harus benar juga gitu ya. Intinya bagaimana cara membaca T tabel gitu ya. Oke, nah ini untuk variansi yang dianggap sama, lalu ini jika variansinya tidak sama, maka menggunakan weight t-test ya, weight t-test gitu ya. Oke, ini contoh perhitungannya ya. Misalkan diperoleh data seperti ini ya. Untuk kelompok yang dekat, ini kelompok yang jauh, N-nya begini, min-nya masing-masing, SD-nya standar deviasinya juga masing-masing. Nah, tinggal kalian masukin ke sini lah ya. Karena saya mau mencari T hitung, ya berarti harus ke SP dulu nih, SP kuadrat gitu ya. Lalu masukin ke sini yang udah diakarin. Dapat nggak ya? Nah, dapat nih ya. SP kuadrat dapat ya segini. Setelah diakarin jadinya segitu. Ya dah tuh. Nah, standar error itu yang bawah ya, yang bawah si SP itu ya. Terus dapat standar errornya segini gitu. Dah. Nah, masuk deh ke hitung statistik T. Tadi informasi yang sebelum-sebelumnya kalian masukin ke sini ya. Dapat deh T hitungnya sama dengan min 5,17. Bu, ini minus, Bu, gitu. Ya nggak masalah, ini tinggal dimutlakin aja supaya minusnya hilang, gitu. Jadi kalau T, T hitungnya itu negatif, maka harus dimutlakkan, ya. Lalu dibandingkan dengan T tabel atau P value. Nah, P value tadi dapatnya dari mana? Dari output SPSS kalau kalian pakai software, ya. Nah, setelah saya dapat tuh ya, misal T hitungnya tadi berapa? 5,17. Terus T tabelnya misalkan 2 gitu ya, 2. Nah, kan lebih kecil tuh ya. 5,17 lebih besar daripada 2. Nah, kalau dia lebih besar ya, T hitung lebih besar dari T tabel, itu dia tolak H0 gitu ya. Tolak H0. Atau kalau kalian pakai software, kalian lihat P value-nya ya. Biasanya P value-nya itu 0,00000. Nolnya tuh di belakang koma tuh segambreng gitu, banyak gitu ya. Jadi sampai ujungnya tuh juga nggak ditulis sama si SPSS-nya gitu. Padahal masih ada ujungnya. Jadi yang keluar cuma 0,00000 gitu doang. Eh, padahal padahal belakangnya masih ada angka gitu. Nah, itu kan lebih kecil tuh ya. Lebih kecil dari 0,05 tuh ya. Karena dia 0,0 segambreng gitu, lebih kecil dari 0,05. Nah, maka itu adalah tolak H0 gitu. Nah, berarti tolak H0 itu apa? Kalau dilihat dari yang ini,
Berarti tolak H0 apa tuh? Ya ditolak H0-nya. Berarti terima siapa? Terima H1. Jadi kesimpulannya ya terima H1 gitu. Di mana mu dekat atau mu 1 itu tidak sama dengan mu jauh atau mu 2 gitu. Jadi mereka rata-ratanya ya beda gitu. Maksudnya gitu ya. Oke. Semoga paham. Nah, sampai sini tolak H0. Udah paham ya kalau tolak H0 berarti terima H1. Aduh. Satu lagi guys. Aduh, ngos-ngosan saya. Oke. Terakhir nih, korelasi. Nah, biasanya tuh kalau dengar kata-kata terakhir gitu ya, langsung semangat lagi gitu ya. Padahal tadi udah lemes-lemes aja gitu ya. Oke, ini korelasi. Nah, konsep dasar dari korelasi. Korelasi itu adalah ukuran statistik ya. Wait bentar. Ini kayaknya, oh masih 22. Boleh lah, masih bisa lah ya. Ini 22% masih bisa ya. Oke. Korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan derajat dan arah hubungan antara dua variabel. Ya, derajat dan arah hubungan antara dua variabel. Lalu korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, ya, melainkan kekuatan variabel antara keduanya, kekuatan variabel gitu. Jadi mereka sama-sama kuat, apa dia kuatnya itu maksudnya satu arah gitu. Jadi positif positif kah atau negatif negatif kah gitu atau negatif positif gitu. Ya. Oke. Nah, dalam konteks dalam konteks lingkungan, korelasi digunakan untuk mengetahui apakah persepsi kualitas udara berhubungan dengan persepsi risiko kesehatan. Lalu menguji hubungan antara jarak dari industri dan persepsi lingkungan, dan mengkaji konsistensi antara data teknis, misalnya PM2,5 dan persepsi masyarakat. Nah, jadi pengen melihat antara variabel ini kekuatannya bagaimana, lemahkah atau normalkah atau besar gitu ya, lingkungan kekuatannya itu antar variabelnya besar gitu. Nah, ini studi kasus ya. Misal, variabel yang digunakan misalkan diperoleh dua indeks dari skala Likert, yaitu indeks persepsi kualitas udara dan indeks persepsi risiko kesehatan. Kualitas udara itu X, risiko kesehatan itu Y. Jadi ada dua variabel ya. Jadi pengen tahu apakah semakin buruk kualitas udara maka semakin tinggi risiko kesehatan. Nah, kita pengen tahu hubungannya kayak begini enggak gitu ya. Nah, caranya gimana? Pakai analisis korelasi. Oke. Nah, korelasi pun ini dibagi dua untuk yang parametrik sama yang non parametrik. Nah, kalau yang parametrik ya, ini korelasinya namanya korelasi Pearson ya. Digunakan jika data interval atau rasio lalu distribusi normal dan hubungannya tuh linier ya. Nah, rumusnya R sama dengan ya. Jadi kalau Pearson itu R ya. R sama dengan makhluk ini gitu ya. Nah, nilai R itu berada pada rentang -1 sampai 1. Dengan -1 sama satunya itu masuk ya. Udah dapat matematika pasti udah tahu ya, udah paham ini. Nah, berarti hasil mereka ini setelah ditambah, dikurang, dikali, dibagi, diakarin ya, harus berada di rentang -1 sampai 1. Kalau misalkan di sini kalian dapatnya -5, nah berarti salah ya. Salah ini harus dilihat lagi gitu ya, guys. Oke. Nah, kalau non parametrik dia memakai korelasi Spearman ya, korelasi Spearman. Nah, ini digunakan kalau datanya ordinal ya, lalu distribusinya tidak normal dan hubungan tidak linier gitu. Nah, berarti kita pakai rumus yang ini. Ini kalau nggak salah rho ya. Rho apa tahu ya? Rho deh kayaknya ya. Rho sama dengan 1 dikurang ini gitu. Nah, ini di mana DI itu sama dengan DI itu yang ini nih. DI ini. Ini kan DI kuadrat nih. Nah, di sini DI sama dengan selisih ranking pasangan ke I. Nah, biasanya DI itu ada hubungan sebelum dan sesudah. Biasanya kayak gitu.
sebelum dan sesudah. Nah, itu selisihnya dicari. Nah, itu adalah DI gitu ya. Nah, pada data skala Likert, penggunaan korelasi Spearman umumnya lebih sesuai karena sifat datanya yang ordinal gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Likert ya, berarti kalau untuk mencari analisis korelasinya ya pakai ini Spearman. Oke. Nah, ini interpretasi dari koefisien korelasi ya. Kalau misalkan kalian dapatnya 0,8 ya berarti ini masuknya ke sini ya sangat kuat. Jadi 0 sampai 0,19 sangat lemah, 0,2 sampai 0,39 itu dia lemah gitu ya. Lalu 0,4 sampai 0,59 itu sedang, 0,6 sampai 0,79 itu kuat, 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, ini berlaku yang negatifnya juga ya. Ini kan yang positif tuh ya. 0 sampai 0,19. Nah, itu kan positif. Terus yang ini 0,8 sampai 1 itu yang positif tuh. Nah, itu juga berlaku untuk yang negatif sampai jadi kebalikan aja. Berarti di sini 0, 0 nggak ada yang negatif ya. Di sini 0 sampai 0 sampai min 0,19. Di sini min 0,2 sampai min 0,39 sampai ke sini ya. Min 0,8 sampai min 1 gitu. Nah, berarti kan ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Nah, itu maksudnya gimana, Bu? Gitu. Ya, jadi kalau misalkan dia positif ya, positif maka hubungannya searah gitu. Maksudnya searah gimana? Maksudnya contohnya kayak gini, semakin baik contoh ya ini ya, semakin baik kualitas udara, semakin tinggi tingkat kenyamanan lingkungan. Jadi semakin baik, semakin tinggi. Nah, jadi dia searah gitu. Ya, jadi ke atas, sama-sama ke atas atau sama-sama positif gitu ya. Kan baik kan positif tuh. Terus semakin tinggi tingkat kenyamanan juga positif gitu ya. Nah, ini disebut ini disebut hubungan searah karena keduanya bergerak ke arah yang sama gitu ya, sama-sama ke arah yang positif gitu ya. Nah, kalau misalkan negatif ya, kalau misalkan tandanya negatif, maka hubungan itu berlawanan arah. Contoh, semakin baik kualitas udara, semakin rendah risiko kesehatan. Yang satu baik itu kan tinggi tuh, naik ya. Terus risiko kesehatan rendah, berarti turun gitu kan ya. Nah, berarti dia berlawanan arah. Yang satu naik, yang satu turun, berarti dia berlawanan arah. Nah, ini kalau kalian dapat hasilnya itu depannya ada negatifnya gitu ya. Nah, ini disebut hubungan berlawanan arah karena ketika X itu naik, Y-nya turun gitu. Kan tadi kan diketahui X-nya itu kualitas udara gitu ya. Lalu Y-nya itu adalah risiko kesehatan gitu guys ya. Jadi sudah paham ya kalau tandanya positif kayak gimana, kalau tandanya negatif itu macam mana gitu ya. Oke, dah nih. Ini latihan ya biasa soal tugas ya. Ini untuk yang uji T independen ya. Nah, ini mengacu pada soal persepsi yang tadi tuh ya, yang eh, slide yang sebelumnya ya, tapi ditambahin informasi. Kalau responden 1 sampai 5 itu yang tinggal dekat dari industri, lalu responden 6 sampai 10 itu yang tinggal jauh dari industri. Nah, ditambahin informasinya kayak gitu ya. Lalu kalian cari nomor 1, cari nomor 2, lalu cari nomor 3. Jangan lupa di sini udah ada interpretasi hasilnya ya. Terserah kalian mau ngerjainnya macam mana. Kalau kalau saya pribadi ya, saya pasti ngerjainnya sendiri dulu gitu. Dan itu nggak pakai AI kah, nggak pakai apa. Kalau misalkan saya mandek gitu ya, saya nggak paham, saya tanya teman saya yang paham gitu. Yang paham ya, temen yang paham ya, bukan temen yang nggak paham ya, sama-sama bingung nanti. Jangan ya, sama-sama pusing nanti. Nggak jadi deh, nggak jadi ngerjain, malah ngegosip lagi ya, jangan. Oke. Ya, setelah itu kalau misalkan nggak bisa juga nih, ya udah kalian boleh searching gitu, terserah sih ya. Bagaimana kalian bisa mengerjakannya, cuman kalian harus paham ya, karena yang ujian nanti bukan AI tapi kalian. Jadi kalian harus pakai otak kan?
Nah, ya gunakanlah otak kalian gitu maksudnya. Oke, itu kasus uji T independen. Lalu ada juga kasus analisis korelasi ya. Ini kerjain nomor satu, lalu kerjain nomor dua, ya, lalu kerjain nomor tiga, gitu ceritanya. Jadi kalian ada tiga tugas ya. Hmm, nggak tahu sih ya, ini disatukan atau enggak. Tapi kayaknya sih disatuin ya, karena dalam satu kuliah gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? So far so good apa yang saya apa namanya yang saya jelaskan tadi dan tadi tugas harus diapain, paham kan ya? Paham gak nih? Sudah bisa dipahami, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Diem berarti setuju gitu ya. Itu kalau cewek, kalau cowok nggak tahu deh. Ya, diam berarti setuju, berarti ya so far so good berarti ya. Di sini nggak ada asistennya ya? Atau gimana? Ada Ibu, Kakak? saya sama Siva, Bu. Ih, saya teh saha. Oh, Nadifa. Saya Oke. Nadifa yang tadi, Bu. Oke. Ada tambahan dari Bu Andini? Kalau dari Bu Andini seperti tidak ada tambahan, Bu. Tapi izin menyampaikan pengumpulan tugas ya, Bu. Ya, boleh. Eh, ya. Oke, teman-teman. Tadi mungkin saya juga udah sampaikan ke Nadia ya, selaku PJ. Untuk pengumpulan tugasnya malam ini, pukul 23.59. Pengerjaannya tulis tangan, nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ya, Oke, sip. nanti link pengumpulannya akan di-share saya atau Valen di grup e-link. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja Bu. Cukup. Oke, terima kasih Mbak Nadifa. Ya Bu. Oke, guys, dari saya pun sudah cukup ya. Berarti hari ini selesai. Kita akhiri ngabaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga